jari ke siku. Sementara kita apa? Saking sempitnya baju itu tak bisa dinaikkan, terbalilah kita mengerjakannya. Aturan dari ujung jari ke siku berubah dari siku ke ujung jari, begini. Sebagainya. Yang seharusnya kita menyapu kaki dengan rata, memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela jari kaki secara rata. Dan kita sipak-sipakkan aja air itu. Bagaimana sholat kita itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar kalau seandainya wudhu kita juga masih salah? Itu yang pertama, halangan bagi seorang wanita muslimah ketika ingin beribadah kepada Allah pada saat pesta. Karena make upnya mahal Ustaz, aku pakai bedak warna Ustaz. Mahal Ustaz, aku pakai bedak Oriflame. Itu pun masih nyicil Ustaz. Kayak mana lah aku gak sayang sama bedakku ini Ustaz. Maka yuk sama-sama, selesai dari acara ini, koreksi wudhu kita, termasuk diri saya pribadi. Kita koreksi wudhu kita, bagaimanakah wudhu kita selama ini. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam atau belum? Kalau seandainya belum, ada Ustaz Nur Hadi Sinaga, silahkan belajar bagaimana wudhu yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua, seorang wanita muslimah terhalang ketika ingin beribadah kepada Allah berupa sholat gara-gara jilbab. Nah, ini jadi masalah kadang kadang. Gara-gara jilbab, Pak. Yang sering saya katakan, pernah saya buat di akun Facebook saya, Pak. Saya tulis di situ, ternyata banyak di beranda saya wanita-wanita yang memakai jilbab sakaratul maut. Semua wanita mengeroyok. Seperti apa Ustaz jilbab sakaratul maut? Seperti apa? Apakah seperti ini kan? Saya jelaskan lah Bu, seperti ini loh Bu. Seorang wanita memakai jilbab dengan cara dibelitkannya ke lehernya. Pernah Ibu tengok Bu? Ada wanita yang seperti itu. Pakai jilbab, dibelitkannya ke lehernya. Entah 10 kali belitan, nggak tahu lah. Andai kan kecil, jadi apa lagi deh? Padahal udah Allah cantumkan aturan dalam memakai jilbab dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Apa kata Allah? Hei Muhammad, katakan kepada istri-istrimu untuk menjulurkan jilbabnya ke bawah. Itu yang disuruh sama Allah. Bukan satu jilbab turun ke bawah, satunya lagi naik ke atas. Kasih pentol. Terkadang pentolnya tinggalkan cucuk kan di bangku. Cak. Duduk Ustaz Nur Hadi Sinaga kecucuk jadi urusan. Yang seharusnya nggak merasakan sakit kena sakit Ustaz Nur Hadi. Gara-gara apa? Pentul aja. Takut rusak dia. Jilbabnya takut rusak Bu. Sehingga ketika mau beribadah, sholat, ngambil wudhu, buka jilbabnya pun takut-takut. Namun alangkah indahnya andaikan kita undangan ada seorang istri pejabat pakai jilbab hanya segi 4, jarum pentulnya 1, 2 sama di atas supaya nggak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan lucu rasa, naik ke belakang, tarik lagi ke depan, turun lagi, macem lagi. Kasihlah pentul di atas jadi 2. Undangan, bagus undangan, enak dia undangan, cantik, sederhana. Orang pun jadi tayang baik-baik. Ya Allah, siapa itu ya? Kok sederhana kali cantik? Satu orang ngomong, itu istri pejabat. Cantik kan? Ya itu paling cantik di kantor. Itulah istri bapak itu. Sederhana kali pakaiannya. Nah kita istri pejabat bukan. Ketika undangan yang kita pakai itu mungkin ada yang masih ngangsur, pakai bedak tebalnya luar biasa, lipstik merah merona, tasnya yang harganya mahal, sepatunya yang mahal dan sebagainya. Begitu juga sombong. Maka kata Allah dalam surah Luqman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kau jalan di atas dunia ini kata Allah dengan perasaan sombong. Apa yang kita sombongkan? Rumah yang mungkin kita hari ini tinggal di perkebunan,
Barang yang mungkin hari ini masih ada cicilannya, apa yang mau kita sombongkan? Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Rasulullah mencontoh Rasulullah. Ingat Rasulullah yang udah jelas surganya di mana, Bu? Yang sudah jelas terhindar dari api neraka, Bu. Tak pernah berbuat salah, tak pernah berbuat khilaf, tak pernah berbuat dosa. Toh Rasulullah masih ingin beribadah kepada Allah. Khusyuk luar biasa, giatnya untuk beribadah kepada Allah, sampai dalam suatu riwayat dikatakan betis Rasulullah bengkak, Bu, saking banyaknya sholat sunnah yang dia kerjakan. Kita, saya pribadi juga bukan hamba Allah yang jelas surganya di mana. Bukan hamba Allah yang terhindar dari api neraka. Hamba Allah yang penuh salah, khilaf dan dosa. Masih mau juga kita membantah perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Maka kita yang hadir pada kesempatan kali ini, ketika tiba bulan Muharram ini, kami semua berharap, kami semua para asati, da'i, muballigh berharap tahun baru Hijriah inilah yang kita ramaikan. Bukan tahun baru Masehi dengan acara manggang-manggang dan sebagainya. Karena apa? Inilah nanti sebagai bukti, ya Allah, ini sebagai bukti kami, ya Allah, cinta kepada agamamu. Kami besarkan tahun baru Islam, ya Allah. Maka insya Allah kita hari ini yang hadir pada kesempatan kali ini, ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menceritakan kepada Allah. Amal ibadah kita ini kita ceritakan kepada Allah, bahwasanya kita hari ini memang cinta kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Maka ketika ibunda sholat, saya yakin ibunda yang hadir pada kesempatan kali ini pasti semuanya sholat. Insya Allah semuanya sholat, saya yakin. Dari wajah-wajahnya insya Allah wajah-wajah orang yang taat dalam ibadah sholat. Tapi sholat yang kita kerjakan seperti apa? Belum tentu khusyuk, ya Bu ya? Belum tentu sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat yang khusyuk. Bisa saja ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, hujan, ingat cucian, macem, ingat duit. Ya Allah, duitku tadi di dasterku, ya Allah, cepat tahu ayahnya, ya Allah, diambil itu, hilang, ya Allah, kemana lama aku cari itu, ya Allah, di mana itu ya diletakkan, kamar mandi apa di mana? Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pur langsung sekarang duit, gak perlu lagi doa. Itu yang terjadi. Sementara ketika kita sedang sholat, usahakan untuk khusyuk. Bagaimana cara khusyuk, Ustaz? Cara khusyuk yang pertama, kata Al-Quran adalah berusahalah kita untuk mengerti dengan bacaan yang kita baca itu, Pak. Mungkin banyak di antara kita hari ini yang ketika kita melaksanakan ibadah sholat, membaca bacaan sholat tersebut, kita kurang tahu apa artinya. Sehingga sholat yang kita kerjakan itu kurang bermakna rasanya. Paling tidak surah Al-Fatihah harus kita pahami apa itu artinya. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu pun jadi. Surah yang paling kita hafal apa itu artinya, mungkin surah pendek dari Quran, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di situ menceritakan tentang bahwasanya kita wajib mengesahkan Allah. Tetapi ketika kita sedang sholat, hilang konsentrasi, surah yang kita baca pun lainnya. Ketika sedang sholat, ingat yang saya katakan bahwasanya setiap bacaan itu harus kita tahu apa itu artinya. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Pada saat kondisi apa? Pada saat kondisi mata melirik ada kucing. Ingat ikan. Ya Allah, ada kucing, ya Allah. Ikan gemuk rebus yang gue beli tadi di pajak Jumat, ya Allah. Di mana ya Allah? Hilang itu. Sehingga yang kita baca itu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sambil ngusir kita. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
macem lah itu. Tetapi insya Allah ibu-ibu di sini nggak seperti itu. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini sholatnya insya Allah khusyuk, amin, gitulah Bu. Sholatnya khusyuk sehingga sholatnya itu dapat membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sedang sholat, yang kita harapkan apa? Khusyukan kita. Bagaimana cara khusyuk yang kedua? Usahakan jangan banyak bergerak. Pernah ibu bergerak sholat 3 kali? Pernah Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang malah. Daruh satu. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Banyak nyamuk di masjid atau gini. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunggu kata 3 batal salat. Dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali bergerak berturut-turut maka batal. Usahakan fokus. Usahakan kita ingat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibu puasa Ramadan tahun semalam ataupun tahun ini puasa insyaallah. Ada tinggal Bu ya? Pasti ada tinggal. Bapak ada tinggal Bu? Kira-kira ibu paham Bapak ada tinggal nggak? Nggak tahu pasti. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang khusus hanya antara kita dengan Allah yang tahu. Andaikan bapaknya itu lagi pulang kerja, singgah ke warung, pulang masih juga yang dibilang puasa itu kadang. Puasa bang, puasa deh. Kau tengok bibir abang ini kering, nggak tahu digosok-gosoknya pakai baju, kering. Nggak kau tengok bibir abang ini kering. Kalau seandainya ibu sudah melaksanakan puasa Ramadan, tambah lagi Bu. Mulai tahun ini tambah dengan ibadah puasa sunnah. Banyak lagi yang harus kita kerjakan. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi ketika seorang suami, ketika seorang istri ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka harus izin kepada si bapak. Bang, aku besok mau puasa sunnah Senin Kamis bang. Boleh bang. Kalau seandainya bapak bilang, gak boleh, jangan. Nanti kau nggak bisa nyicipi makananku. Aku nanti siapa yang masakkan? Buat kopi siapa? Nggak jadilah. Tetapi kalau seandainya bapak ngomong, ya udah silakan, maka kerjakan. Selagi yang diperintahkan oleh seorang suami itu adalah hal yang positif. Itu yang kedua. Karena nanti ada lagi dari Ustaz Peri. Yang ketiga saya sambung Bu, biar cepat kita Bu. Yang ketiga, ciri-ciri seorang istri ataupun seorang ibu, seorang wanita muslimah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatan diri. Jangan pernah ada lagi saya lihat ada jamaah masjid atau batu dinding yang menggunakan jilbabnya pendek-pendek, tidak menutup bagian dadanya, dibelitkan ke leher, naikkan ke atas, sanggulkan lagi pakai mana model jilbab zaman sekarang ya. Jaga kehormatan diri bagi siapa? Wabil khusus bagi ibunda-ibunda yang punya sosial media. Punya Facebook Bu? Punya, pasti punya. Tadi aku tengok selfie sana ya, selfie. Ayo tiga kita senyum dah. Aku tadi intip dari situ, tengok nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak masuk ke memori itu, gitu kan? Tiba nengok Facebook nanti terunggahlah satu, sedang zikir akbar, tabligh akbar dan sebagainya. Insya Allah terhindar dari seperti itu. Amin ya Bu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau bisa, ini saya pribadi, entah kalau menurut Ustaz Peri, saya pribadi mengatakan kalau bisa janganlah posting diri ibu di sosial media Bu. Berapa banyak mata laki-laki yang memandangi foto ibu?
mantan ibu pun ada di pertemanan Facebook itu. Ketika ibu posting foto diri ibu, dibilangnya, sekarang kau udah gemuk ya. Dulu waktu sama aku, kalau kau kayak orang cacingan, sekarang udah gemuk, cantik pula. Kenapa lagi dulu nggak sama deh? Kapok. Satu orang, andaikan di pertemanan Facebook punya 3.000 pertemanan, 1.500 laki-laki, 1.500 perempuan, 1.500 mata laki-laki memandangi foto ibu. Maka segitu juga dosa yang mengalir sama ibu. Berapa laki-laki yang mengalir karena foto ibu? Berapa laki-laki mungkin yang sudah menyimpan foto ibu? Di screenshotnya, screenshot. Disimpannya, datangnya dukun, Mbah, aku belum cinta sama ini Mbah. Tapi nggak jadi Mbah, tolonglah Mbah, tiketlah hatinya Mbah. Iya Pak, mahal, 1 juta. Pak, ini Mbah, maaf. Pecahlah rumah tangga. Itu dampaknya Bu. Makanya saya katakan, kalau bisa hindari posting diri di sosial media. Ustaz gak adil Ustaz. Masuk wanita ini ada yang perempuan ini Ustaz. Laki-laki juga Ustaz. Laki-laki gak usah lah selfie Ustaz Nur Hadis ini aja gak usah lah mental kali dalam selfie aja. Apalagi si Bolangit selfie juga, Jikit selfie juga. Janganlah. Laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki ini jarang mau yang seperti itu. Jarang seperti itu. Yang seringan ini perempuan. Ketika perempuan diposting dirinya, laki-laki menghayal. Mungkin naik birahinya, make up ibu cantik kali, tebal kali. Jadi sama ibu satu. Sementara kami laki-laki, bahkan kata Rasulullah SAW sepada sebenarnya nafsu laki-laki ini hanya 1%, Bu. Setuju, Bu? Nafsu laki-laki hanya 1%. Nafsu perempuan 99%. Marah nggak ibu saya bilang gitu? Oh ibu ini berarti sadar ya? Iya, Ustaz. Aku memang gitulah mungkin. Kalau kepengen sesuatu, ku tengok tempat isal baju daster Bu. Ini cantik kali, ku beli. Karena apa? Nafsu ku kuat. Kepengen beli. Kalau laki-laki, udah lagi beli lah. Apa mau kau beli lah dulu. Besok kan ku pakai lebaran. Mau warnanya belang-belang kayak zebra pun ku pakainya. Asalkan kau yang beli. Itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini walaupun nafsunya cuma 1%, dia itu terkadang nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saya sendiri mengatakan dari segi saya laki-laki. Tetapi perempuan, walaupun saya mengatakan nafsu perempuan itu besar, tetapi perempuan masih bisa mengontrolnya, masih bisa mengendalikannya. Makanya menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang wanita muslimah sangat penting. Agar apa? Agar tetap memiliki marwah, martabatnya tetap tinggi, nggak disepelekan sama laki-laki. Rumah tangga kita bangun tak mudah dicerai-beraikan sama orang lain hanya gara-gara mantan, ingat masa lalu. Terkadang kita melihat siapa Bu? Yang kita tonton tuh adalah televisi, Indosiar. Setiap hari ku menangis, setiap hari ku menangis, pagi ku menangis, siang menangis, sore menangis, malam menangis, menangis semua. Yang kita tonton apa? Selingkuh. Yang kita tonton apa? Bininya dua, nggak bisa adil pula. Itulah ditonton. Itulah si bapak. Contoh si bapak. Cilaka kita. Apa yang kita tonton? Banyak. Dari jendela SMP kita kasih tontonan sama anak kita. Sementara kisahnya apa? Seorang pelajar yang putus sekolah gara-gara kandung duluan. Terjadi nggak sekarang Bu? Terjadi. Itu diceritakan dalam kisah tersebut. Ditonton sama anak-anak kita di rumah, dicontoh juga sama dia. Bapak-bapak yang suka begadang malam, jam 12 malam pas. Film apa? Antv, garis tangan. Semua aib-aib dibuka, semua cerita-cerita tak baik ditunjukkan, pakaian-pakaian perempuan yang seksi dilihatkan. Itu juga dilihat sama si bapak. Suruh dia, macam mana rumah tangga kita itu mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita seperti itu di dalamnya. Ajaklah Pak, Ibu, Bu, bangun, ayo sholat tahajud berjamaah di seperti jamaah.
timbul nuansa-nuansa romantis itu, seperti baru pengantin baru kayak kemarin itu lagi. Jangan-jangan ibu yang hadir pada kesempatan kali ini juga nggak pernah diajak sama bapak salat tahajud berjamaah. Saya yakin nggak pernah gitu. Ibu Sarima pernah bu diajak sama bapak Anggi untuk melaksanakan salat tahajud berjamaah? Pernah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga yang dibangun menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun kita hari ini kita abaikan itu bu. Bahkan terkadang ayahnya ataupun ayah dari anak-anak kita ketika dipanggil sama muadzin untuk sholat ke masjid, hayya 'ala shalah, dijawab dari warung, tahu sajalah, tak mau dia sholat. Diingatkan sama ibu di rumah, Pak, sholat lah Pak, udah bukan, nah sholat lah, anak ada 4. Mau nggak sholat lagi, kapan mau sholatnya? Tunggu disolatkan, baru mau sholat. Kalau perlukan seperti itu bahaya gitu. Maka berusahalah lisan yang tak bertulang ini kita jaga bagaimana supaya lisan kita ini tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang baik walaupun saat marah. Ibu kenal dengan Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Sudais. Kenal ya bu ya, sering diputar di masjid-masjid. Dia menjadi imam Masjidil Haram karena marah dari seorang ibu. Saya katakan bu, Syekh Sudais bisa menjadi seorang imam di Masjidil Haram karena marah dari seorang ibu. Ketika masih kecil Sudais main-main pasir, orang tuanya sedang makan malam, makan siang, Syekh Sudais melempar pasir itu ke makanan yang akan disantap bersama. Marah mamaknya. Tapi mamaknya nggak kayak mamak zaman sekarang. Kalau mamak zaman sekarang marah apa yang diucap? Memang gue anak ketek gue katanya. Kan bu? Memang gue anak gayung gue, paling gitu. Selalu saya bahasa gitulah. Tetapi mamaknya Syekh Sudais ketika dia marah, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Hei Sudais, pergi kau. Mudah-mudahan kau nanti besar jadi imam di Masjidil Haram. Itu yang diucapkan sama mamaknya Syekh Sudais. Hei Sudais, pergi kau. Mudah-mudahan ketika nanti kau besar, kau jadi penghafal Quran. Dalam usia 12 tahun, Syekh Sudais mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Berkat apa? Doa dari seorang ibu yang sedang marah. Karena ketika kita sedang marah, di situ terkadang letak emosional kita itu, ucapan-ucapan kita itu berubah menjadi sakral. Lihat kisah Malin Kundang juga. Karena marahnya seorang mama, sehingga ucapannya dikabulkan sama Allah. Toh yang diucapkan yang nggak bagus pula, dikutuk jadi batu lah. Kalau seandainya kita hari ini marah sama anak kita ucapkan kayak gitu, sampai kapan nggak jadi batu? Betul ya? Jahat kali loh, kau ambil nama itu di laci sana. Memang kau ya, anak gayung, nggak jadi gayung tuh. Nggak jadi, kenapa? Terkadang ucapan kita ini masih ada juga yang sering membantah perintah Allah. Dibilang jangan menggosip, masih menggosip. Dibilang jangan nyeritai tetangga, ceritai juga tetangga. Jangan buka aib orang, buka juga aib orang. Maka bagaimana kita mau diribukan surga kalau seandainya kita hari ini nggak mau menjaga kehormatan diri kita? Terakhir bu, yang keempat, salah satu golongan hamba Allah, wanita muslimah, ibunda, istri yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang senantiasa patuh dan taat kepada suaminya. Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, kewajiban seorang suami untuk meluruskan istri. Tetapi ingat, istri itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau seandainya kita paksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka tulang rusuk itu pasti akan patah pelan-pelan. Kalau kita diam aja, nggak berusaha meluruskannya, maka kita juga akan ikut bengkok. Sama-sama kayak si istri. Artinya apa? Kalau seandainya istri ada salah, diingatkan. Dek, auratmu nampak, rambut depannya itu dek, waktu undangan.
Janganlah kau tunjukkan sama orang lain. Kalau dibilang sama suami, "Dek, kalau kau keluar rumah janganlah kau bersolek. Cukup mau tidur aja di rumah bersolek." Meninggal nanti di rumah nggak bersolek. Mau keluar bersolek. Di rumah pakai daster mau belajar. Keluar harumnya luar biasa. Perlu kita ingat bahwasanya seorang ibunda, kalau bisa janganlah keluar rumah itu menggunakan parfum yang harumnya semerbak merona. Kenapa? Karena kami laki-laki ini gampang naik syahwatnya. Ketika ibu lewat pakai parfum Casablanca, tercium sama kami. Ya Allah, wanginya dan siapa lain. Kalau Ustaz Nur Hadi lewat, tercium bau apa? Bau parfum malaikat subuh. Bau parfum malaikat subuh. Ketika lewat, oh, bau parfumnya Ustaz Nur Hadi. 7 meter udah tercium baunya. Ya Allah, tanda wah. Jadi kalau ibu kayak gitu, salah nanti jadinya. Bagi kami laki-laki, sunnah hukumnya memakai parfum yang harumnya semerbak. Bagi perempuan, sunnah hukumnya memakai parfum yang harumnya slow-slow aja. Kalau bisa hanya dirinya yang mencium bau. Agar apa? Tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka kalau seandainya suami mengatakan, "Dek, pakai parfum ini harumnya slow," pakailah. Jangan pakai yang semerbak merona. Maka kita hari ini kita berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bagi wanita muslimah, ibunda, istri dan sebagainya yang dirindukan sama surganya Allah. Yang pertama adalah wanita yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua adalah wanita yang senantiasa melaksanakan puasa wajib Ramadan. Yang ketiga adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dimanapun itu berada. Dan yang terakhir adalah wanita yang senantiasa taat dan patuh kepada suaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar didengar, tetapi mudah-mudahan kita manfaatkan juga, kita amalkan juga. Insya Allah dengan amalan-amalan tersebut membuat kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan oleh surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dengan kata, unzur ila man qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang saya ucapkan, jangan pernah melihat siapa itu yang mengucapkan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.